Kenapa kamu terus bermimpi hal yang sama, berulang-ulang, dengan simbol-simbol aneh yang tak mau hilang? Kenapa kamu jatuh cinta pada tipe orang yang sama, lagi dan lagi, meski sudah bersumpah tidak akan lagi? Dan kenapa mitos-mitos kuno yang lahir ribuan tahun lalu masih bisa mengatur emosi dan keinginanmu hari ini? Jawaban untuk semua itu pernah dicari oleh Carl Gustav Jung, dan ide-idenya menyentuh setiap dari kita. Bayangkan awal abad ke-20. Di satu sisi ada Sigmund Freud, sang revolusioner yang menjelaskan semua hal lewat seksualitas dan keinginan yang ditekan. Di sisi lain, Carl Jung, muda yang berkata, mimpi bukan cuma penyamaran rasa malu, tapi pesan dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada pengalaman pribadi kita. Freud berkata, tunjukkan padaku mimpimu dan aku akan memberitahumu apa yang kau sembunyikan. Jung menjawab, tunjukkan padaku mimpimu dan aku akan memberitahumu kemana jiwamu ingin pergi. Disinilah intrik itu dimulai. Kenapa jutaan orang di seluruh dunia masih membaca Jung, mengutipnya, dan melihatnya sebagai nabi modern? Mungkin karena dialah orang pertama yang berani mengatakan sesuatu yang sebenarnya sudah kita rasakan di dalam hati, bahwa di dalam diri manusia hidup bukan hanya kisah pribadi, tapi juga perpustakaan simbol dan arketip, warisan dari seluruh umat manusia selama berabad-abad. Dan kalau kamu pikir ini teori kering untuk para psikoanalis, kamu salah. Arketip Jung hidup di Star Wars dan The Matrix, di mitos pahlawan Super Marvel, bahkan di iklan sampo yang menampilkan perjalanan sang tokoh dari korban menjadi dewi. Jadi, apa sebenarnya fenomena Jung? Apakah dia jenius atau hanya pemimpi besar? Ilmuwan atau pembuat mitos? Mari kita selami bersama dan mungkin sekaligus menemukan mengapa ide-idenya masih menjelaskan mimpi, ketakutan, dan pencarian makna hidup kita sampai hari ini. Kisah Carl Jung tidak dimulai di aula universitas yang hangat dan megah, melainkan di keheningan sebuah kota kecil di Swiss bernama Küsnacht. Ia lahir tahun 1875 dalam keluarga pendeta. Masa kecilnya adalah campuran antara ketaatan religius dan ketakutan mistis. Ayahnya berbicara tentang Tuhan, tapi dengan cara yang begitu rutin, hingga iman terasa seperti kewajiban, bukan pengalaman batin. Ibunya berbeda. Ia sering menceritakan mimpi dan penglihatan aneh, dan menurut Jung sendiri, dari sanalah muncul kesadaran pertama bahwa dunia yang kita lihat hanyalah separuh dari kenyataan. Sejak muda, Jung sering mengalami pingsan mendadak. Dokter kebingungan. Tapi kemudian Jung mengaku, itu bukan penyakit, melainkan mekanisme perlindungan. Saat kenyataan terasa terlalu berat, kesadarannya memilih untuk mematikan diri. Dari pengalaman itu, ia belajar hal terpenting. Jiwa manusia bukan mesin, tapi makhluk hidup yang tahu cara bertahan. Ketika masuk Universitas Basel, Jung memilih jurusan kedokteran, lalu mendalami psikiatri, bidang yang saat itu dianggap aneh dan tidak bergengsi. Namun, justru disinilah takdir menunggunya, pertemuannya dengan karya Sigmund Freud. Di awal abad ke-20, Freud adalah revolusioner. Dialah yang membuktikan bahwa alam bawah sadar benar-benar ada dan bahwa ia mengatur kita lebih kuat daripada logika. Bagi Jung muda, itu seperti kilatan petir. Aku menemukan guruku. Tahun 1907, Jung datang ke Wina. Pertemuan itu berlangsung selama 13 jam tanpa henti dan menjadi awal dari persahabatan yang disamakan dengan hubungan ayah dan anak. Freud melihat Jung sebagai penerusnya, pewaris tahta psikoanalisis. Namun di balik kedekatan itu, benih konflik mulai tumbuh. Jung mulai merasa penjelasan Freud yang berpusat pada seksualitas terlalu sempit. Ia melihat manusia bukan hanya kumpulan naluri, tetapi juga makhluk yang mencari simbol, mitos, dan makna kolektif. Lalu ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika alam bawah sadar bukanlah ruang gelap tempat kita menyembunyikan rasa malu dan ketakutan, melainkan kosmos besar yang menyimpan pengalaman seluruh umat manusia?
Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi fondasi psikologi Jungian. Carl Jung tampaknya berjalan di jalur paling terhormat, Fakultas Kedokteran, Universitas, lalu bekerja di klinik psikiatri. Di ruang kuliah, ia mempelajari fisiologi otak, gangguan saraf, dan kasus psikiatri. Namun begitu malam tiba, dunia lain terbuka. Ia membaca naskah-naskah alkimia, membuat catatan di pinggiran manuskrip mistik, dan tertarik pada sesi spiritualisme yang saat itu menjadi semacam hiburan ilmiah bagi masyarakat. Bagi sebagian besar koleganya, itu bisa dianggap aib. Tapi bagi Jung, semua itu adalah laboratorium eksperimen manusia. Ia tidak ikut menari dengan arwah, namun ia mengamati bagaimana alam bawah sadar manusia menciptakan simbol, gambar, dan pesan-pesan misterius. Jung cepat menyadari, jiwa tidak bisa dijelaskan hanya dengan kimia otak. Ia lebih mirip bahasa. Dengan tata bahasanya sendiri, slangnya sendiri, dan metaforanya sendiri. Hal-hal yang dulu disebut sihir, alkimia, atau wahyu, bagi Jung adalah peta sejarah pengalaman batin manusia. Tak heran kemudian banyak yang menuduhnya mistikus terselubung. Sebagian menyebutnya romantik, sebagian lagi menganggapnya bidah berjas putih. Tapi Jung menanggapinya dengan tawa. Saya bukan okultis, saya psikiater. Hanya saja pasien saya adalah seluruh umat manusia, beserta mitos-mitosnya. Museum makna yang tersembunyi dalam pikirannya membuatnya menjadi sosok yang unik. Dokter lain sibuk mengobati gejala, depresi, fobia, histeria. Tapi Jung mencari kode-kode. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh bawah sadar melalui mimpi, kesalahan bicara, atau kebetulan yang tampak tak masuk akal. Bagi Jung, simbol adalah fakta, sesuatu yang harus dianalisis dengan keseriusan yang sama seperti foto röntgen. Namun muncul pertanyaan, bisakah seorang psikiater menjadi ilmuwan dan sekaligus penerjemah mitos kuno? Jung berani menjawab, bisa. Dan keberanian itu yang kemudian membawanya pada pertemuan legendaris dengan Sigmund Freud. Pertemuan dua jenius yang berawal dari kekaguman dan berakhir dengan perpisahan paling dramatis dalam sejarah psikologi. Pertemuan antara Jung dan Freud pada tahun 1907 ibarat tabrakan dua planet. Mereka berbicara tanpa henti selama 13 jam penuh. Momen langka di mana dua pikiran besar yang sama-sama terbiasa memimpin akhirnya menemukan lawan bicara seimbang. Bagi Freud, Jung adalah pangeran mahkota psikoanalisis, penerus yang akan melanjutkan misinya dan membawa psikoanalisis keluar dari kafe-kafe Wina ke dunia akademik. Bagi Jung, Freud adalah ayah spiritual, seseorang yang berani menatap sisi tergelap jiwa manusia. Namun, semakin dekat hubungan mereka, semakin jelas retakannya. Freud percaya bahwa libido, energi seksual, adalah kunci utama alam bawah sadar. Jung menghormati teori itu, tetapi ia merasa penjelasan itu terlalu sempit, terlalu mekanis. Dan ini bukan lagi perbedaan pendapat kecil, melainkan benturan dua pandangan dunia. Bagi Freud, psikoanalisis harus tetap ilmiah, terlindung dari mistisisme. Bagi Jung, psikologi tanpa mitos adalah seperti kedokteran tanpa anatomi. Masih berfungsi, tapi kehilangan jiwanya. Perpisahan mereka terasa pahit. Tahun 1913, Jung keluar dari lingkaran Freud. Ia kehilangan hampir segalanya, teman, reputasi, dan arah hidupnya. Lalu dimulailah apa yang disebutnya malam gelap jiwa. Ia menarik diri dari perdebatan publik, tenggelam dalam mimpi-mimpi, catatan, dan penglihatan yang menghantuinya. Dari masa krisis itu, lahirlah karya legendaris, The Red Book, Buku Merah, sebuah manuskrip besar yang disimpan dalam brankas selama puluhan tahun dan baru dipublikasikan pada abad ke-21. Di dalamnya, Jung berdialog dengan tokoh-tokoh dari alam bawah sadarnya dengan kesungguhan yang sama seperti dulu ia berdebat dengan Freud. Banyak orang mengira ia telah kehilangan akal. Namun, seperti para penjelajah sejati,
Krisis itu justru menjadi titik balik. Dari luka perpisahan itu lahir bahasa baru, ketidaksadaran kolektif, arketip, bayangan, anima, dan diri sejati. Kesimpulannya, dua orang yang mencari hal yang sama, hukum jiwa manusia, akhirnya berjalan di jalan yang berbeda. Surat menyurat mereka tetap penuh rasa hormat, tetapi persahabatan itu tidak pernah kembali. Namun, dunia psikologi mendapat dua sungai besar, Freudianisme dan Jungianisme. Dan debat di antara keduanya masih berlanjut lebih dari 100 tahun kemudian. Sekarang saatnya kita menyusuri kamus pribadi milik Carl Jung. Kalau kamu bertanya pada terapis, sebenarnya saya ini siapa? Mungkin jawabannya akan sepanjang 200 halaman. Tapi Jung akan tersenyum dan berkata, "Kamu adalah semua yang sedang muncul di dalam dirimu saat ini." Ia menyebutnya persona, bayangan, anima, animus, dan diri sejati. Persona adalah topeng sosial kita, semacam kartu nama psikologis yang kita pakai saat masuk kantor, ketika kencan, atau saat mengobrol dengan atasan di chat. Topeng ini penting. Berkat persona, kita tidak selalu mengucapkan semua yang kita pikirkan dan tidak menampar orang di bus saat mereka menginjak kaki kita. Tapi ada risikonya. Kalau kita terlalu menyatu dengan topeng itu, kita berhenti menjadi manusia dan berubah jadi peran. Coba ingat, rekan kerja yang bahkan di pesta kantor tetap bicara seperti sedang presentasi laporan. Itulah contoh persona permanen. Bayangan adalah gudang tempat kita menyembunyikan hal-hal tidak pantas. Amarah, iri, ketamakan, rasa takut. Tapi di sana juga tersimpan keberanian, spontanitas, dan kekuatan. Mengabaikan bayangan itu percuma. Ia tetap akan keluar dalam mimpi, dalam celetukan, atau dalam sarkasme yang tak sengaja. Contoh paling jelas dari budaya pop, Darth Vader. Dari luar dia tampak penjahat, tapi sebenarnya dia adalah bayangan sang pahlawan, bagian jiwa yang ditolak mentah-mentah. Anima dan animus adalah dua sisi dalam diri kita. Pada pria ada figur perempuan batiniah, anima, yang berhubungan dengan kepekaan, empati, dan intuisi. Pada wanita ada animus, suara laki-laki, di dalam diri yang membawa ketegasan, logika, dan keberanian. Kalau dua sisi ini tertekan, kita hidup seperti setengah daya. Tapi ketika keduanya diakui dan dijalankan, kepribadian kita jadi lebih kaya dan lentur. Diri sejati bukanlah ego versi super, melainkan konduktor yang memimpin seluruh orkestra batin. Ego adalah pemain trompet yang merasa paling penting, sementara diri sejati mengingatkan, "Tenang nak, selain trompetmu, masih ada biola, drum, dan paduan suara di sini." Jung pernah bercanda, tujuan terapi bukan membuat cahaya mengalahkan kegelapan, tapi agar cahaya dan kegelapan bisa menari bersama. Dan itu bukan metafora, itu sains. Bayangan yang ditekan pasti mencari jalan keluar, lewat agresi, depresi, atau ledakan emosi tak disengaja. Tapi bayangan yang diterima berubah menjadi kekuatan. Dan mungkin inilah pesan Jung yang paling penting. Kita bukan program yang penuh error, melainkan orkestra besar dengan banyak instrumen. Tugas kita bukan membuang nada yang salah, tapi menyelaraskan semuanya agar terdengar harmonis. Ketika mendengar kata pengembangan diri, kebanyakan dari kita langsung membayangkan habit challenge, daftar buku wajib, dan jogging pagi ditemani playlist motivasi. Jung mungkin akan tersenyum miring. Bagi dia, proses individuasi bukan tentang menjadi versi terbaik dari diri, tetapi tentang berhenti berperang dengan diri sendiri. Bagaimana bentuknya dalam kehidupan nyata? Pertama-tama, kita bertemu bayangan. Biasanya ia datang lewat orang lain. Kamu berpikir, rekan kerjaku kok sombong banget? Lalu pelan-pelan sadar, itu bagian sombong dari dirimu sendiri yang selama ini kamu tekan dan sekarang minta ruang. Lalu muncul persona, topeng sosial yang nyaman dipakai. Saat kita berkata, "Aku selalu kuat," atau "Aku selalu baik," itu bukan kebenaran abadi, melainkan peran yang kita sukai. Cepat atau lambat,
peran itu perlu dilepas, agar kita bisa melihat siapa yang sebenarnya ada di baliknya. Setelah itu, muncullah anima dan animus. Seorang pria tiba-tiba mendapati dirinya bisa meneteskan air mata saat menonton film, sementara seorang wanita merasakan keberanian untuk berkata, "Cukup, aku akan jalan sendiri." Bukan kelemahan, tapi perluasan jiwa. Seolah orkestra batin kita menemukan alat musik baru yang membuat melodi hidup semakin kaya. Akhir perjalanan ini disebut diri sejati, pusat batin di mana semua bagian diri bertemu. Rasanya bukan seperti aku jadi lebih baik, tapi aku jadi utuh. Seperti puzzle yang akhirnya lengkap, dan untuk pertama kalinya kamu melihat seluruh gambarnya. Kata penyembuhan pun berasal dari akar kata yang sama, menjadi utuh kembali. Untuk apa semua ini? Jawabannya sederhana. Individuasi menghemat energi. Selama kita menyangkal sisi diri, kita terus membuang tenaga untuk melawannya. Begitu kita mengakuinya, energi itu kembali mengalir. Ibarat berhenti menahan pintu yang sudah pasti diterpa angin. Agar lebih mudah dipahami, mari lihat di film Klub Pertarungan. Buku panduan bertemu bayangan. Tyler bukan musuh, tapi bagian diri yang ditekan. Angsa Hitam, karya Aronofsky. Kisah tentang apa yang terjadi saat arketip menguasai seluruh jiwa. Dan Perang Bintang, lewat Joseph Campbell yang terinspirasi oleh Jung, adalah peta perjalanan individuasi. Panggilan, ujian, pertemuan dengan bayangan, dan pulang membawa eliksir. Pada akhirnya, ajaran Jung bukan sihir, tapi semacam ekologi batin. Lebih sedikit kebocoran energi, lebih banyak ketenangan dan vitalitas. Namun satu hal yang pasti, individuasi jarang membuat kita nyaman bagi orang lain. Tapi ia membuat kita tulen, hidup, dan nyata. Untuk memahami Jung dengan lebih utuh, ada baiknya kita melihatnya di antara rekan-rekan seangkatannya. Dunia psikoterapi abad ke-20 ibarat paduan suara, dan setiap tokoh menyanyikan bagiannya sendiri. Yang pertama dan paling keras suaranya, tentu saja Sigmund Freud. Baginya, semua bermuara pada seksualitas dan keinginan yang ditekan. Ia seperti dokter sekaligus detektif yang mencari sumber gejala di ruang bawah tanah masa kecil kita. Pendekatannya semacam operasi terhadap masa lalu. Sementara Jung menatap tidak hanya ke belakang, tapi juga ke depan. Ia tidak bertanya, "Apa yang kamu sembunyikan?" melainkan, "Kemana mimpimu ingin membawamu?" Bagi Jung, alam bawah sadar bukanlah tong sampah emosi, melainkan bengkel tempat proyek masa depan sedang dirakit. Kemudian ada terapi kognitif perilaku, pelatih disiplin yang mengajarkan kita berpikir dan bertindak secara berbeda. Takut bicara di depan umum? Latihan. Cemas berlebihan? Mari tulis ulang pola pikirmu. Efektif, cepat, dan cocok untuk fobia. Namun, Jung mungkin akan bertanya, "Baik, tapi siapa di dalam dirimu yang merasa cemas? Bagian mana dari jiwamu yang gemetar? Cerita apa yang sedang ia ulangi?" CBT memperbaiki perilaku di permukaan, sementara Jung menyelami kedalaman, memperbaiki bahasa simbolik jiwa. Terapi humanistik dan eksistensial terdengar seperti teman bijak. Jadilah dirimu sendiri. Ambil tanggung jawab atas hidupmu. Jung setuju, tapi menambahkan satu lapisan lagi. Setiap emosi membawa arketip di baliknya. Ketika kamu merasa seperti korban, itu bukan hanya drama pribadi, melainkan cerita kuno yang pernah dialami umat manusia. Dan saat kita melihatnya dari sudut pandang itu, hadir rasa lega aneh. Ternyata ini bukan hanya lukaku, ini bahasa bersama kita semua. Metode Jung sering dianggap mistik, padahal justru sangat praktis. Analisis mimpi bukan ramalan, melainkan penerjemahan simbol. Active imagination, percakapan dengan tokoh-tokoh batin yang biasanya kita diamkan. Kerja dengan simbol dan kreativitas, cara mengekspresikan hal-hal yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Dan lucunya, bahkan HR korporat pun menyukai Jung. Tes kepribadian MBTI yang populer itu
Meski sangat disederhanakan, berasal dari ide Jung tentang fungsi psikis. Mungkin Jung akan tersenyum geli. Aku menawarkan pemahaman tentang kedalaman jiwa, tapi kalian jadikan ini kuis untuk acara team building. Kesimpulannya sederhana. Sebagian besar aliran terapi membantu kita menyesuaikan diri. Tapi Jung menawarkan sesuatu yang lebih dalam. Percakapan dengan jiwa sendiri dalam bahasa yang benar-benar bisa ia pahami. Bahasa gambar, mimpi, dan kisah. Percakapan ini mungkin panjang, kadang melelahkan, tapi hampir tak pernah sia-sia. Ketika membaca Jung, kadang muncul rasa. Sebentar lagi dia bakal nyelam ke dunia mistik nih. Astrologi, alkimia, kartu tarot. Masa iya seorang psikiater serius mempelajari itu semua? Jawabannya, ya dan tidak. Ya, Jung benar-benar membaca kitab alkimia dan mempelajari horoskop. Tapi tidak, dia bukan mistikus yang sibuk menebak nasib. Bagi Jung, semua itu adalah arsip simbol-simbol kuno, semacam kamus raksasa yang menyimpan arketipe manusia selama ribuan tahun. Bagi para alkimis, logam berubah di tungku api. Bagi Jung, jiwa yang berubah di dalam diri manusia. Alkimia bukan tentang mengubah besi jadi emas, melainkan tentang mengubah pengalaman jadi makna. Hal yang paling aneh dari Jung mungkin adalah konsep sinkronisitas, atau dalam bahasa sehari-hari, kebetulan yang bermakna. Kamu memikirkan seseorang, dan tiba-tiba dia mengirim pesan. Kamu mencari jawaban, dan menemukan kalimat itu di papan reklame atau di lirik lagu random. Bagi orang rasional, itu cuma statistik. Ya kebetulan aja. Tapi bagi Jung, itu adalah tanda bahwa jiwa dan dunia saling terhubung lebih dalam dari yang bisa dijelaskan logika. Ia berkata pelan, hukum sebab akibat bukan satu-satunya hukum yang bekerja di alam. Ada hukum lain, jaringan makna yang tak terlihat. Dunia ini tidak hanya terjadi pada kita, tapi juga berbicara dan kadang menjawab. Contohnya legendaris. Suatu hari seorang pasien menceritakan mimpinya tentang kumbang emas Scarab. Dan tepat saat itu, seekor kumbang besar menabrak jendela ruang konsultasi Jung. Ia memungutnya, menyerahkannya pada pasien, dan berkata tenang, "Ini skarabmu." Pasien itu langsung terdiam. Bukan karena ajaib, tapi karena kebetulan itu meruntuhkan benteng skeptis yang selama ini menahannya. Dan dari situ, terapi baru benar-benar bisa dimulai. Tentu, bagi sebagian orang ini terdengar seperti mistik, tapi Jung tidak membangun agama dari itu. Ia hanya mengajak kita melihat kebetulan sebagai metafora, sebuah pesan kecil dari kenyataan. Bahkan, jika tidak ada sihir kosmik, jiwa tetap mendapatkan dorongan, dan terkadang, itu saja sudah cukup untuk memulai perubahan. Hari ini, istilah sinkronisitas sudah jadi meme di media sosial. Orang menulis, semesta kasih tanda nih. Jung mungkin akan tertawa kecil. Bukan semesta yang kirim tanda, itu alam bawah sadarmu sendiri. Semesta cuma bantu ngirimnya. Aku mau berbagi pengamatan menarik. Kalau nama Jung bukan cuma muncul di buku psikologi, tapi juga di film-film besar, berarti dia sudah resmi jadi bagian dari DNA budaya modern. Lihat saja film Klub Pertarungan karya David Fincher. Ceritanya kelihatannya tentang pria yang bosan hidup, tapi sebenarnya tentang pertemuan dengan bayangan. Tyler Durden bukan teman sekamar, melainkan bagian diri yang agresif dan tertekan. Inilah drama klasik ala Jung. Selama kamu berpura-pura semuanya baik-baik saja, bayanganmu sedang push up di ruang bawah sadar, menunggu gilirannya muncul. Lalu film Persona, karya Ingmar Bergman. Judulnya saja sudah istilah Jung. Dua perempuan, dua topeng, dua cermin. Sampai kamu bingung, mana yang nyata, mana yang bayangan. Bukan cuma film seni yang rumit, tapi semacam duel antara persona dan bayangan yang menentukan. Apakah seseorang masih bisa bertahan secara psikologis atau tidak? Bahkan, Stalker dari Andrei Tarkovsky juga penuh aroma Jung. Ruang keinginan di film itu bukan tempat magis, melainkan ujian batin.
Apa sebenarnya yang diinginkan oleh diri sejati ketika ego begitu yakin bahwa ia tahu segalanya? Itu bukan sci-fi, itu terapi eksistensial. Yang menarik bukan bahwa Jung menjelaskan segalanya, melainkan bahwa bahasa Jung ternyata sangat berguna untuk menggambarkan pengalaman manusia. Kamu bisa menyebutnya arketip, bisa bilang mitos, atau bahkan naskah untuk serial Netflix. Semuanya hanya kostum berbeda dari satu drama yang sama. Kita mencari makna, menghadapi bayangan, dan berusaha menjadi utuh. Dan yang paling lucu, semakin budaya populer bermain dengan arketip, semakin hidup Jung terasa. Dia seperti penulis skenario yang tak terlihat. Tidak pernah menang Oscar, tapi tanpa dia, separuh film terasa datar dan kehilangan jiwa. Kalau kita membaca Jung hanya sebagai jenius dengan jas putih, mudah sekali terjebak ilusi. Karena sebenarnya dia bukan nabi, bukan peramal, tapi manusia biasa dengan semua kontradiksinya. Pernikahannya dengan Emma Jung berlangsung lebih dari setengah abad. Dan itu bukan hanya hubungan suami istri, tapi juga laboratorium jiwa. Emma bukan sekadar istri yang sabar menghadapi keanehannya. Dia sendiri menulis buku tentang psikologi analitik, dan rumah mereka di Küsnacht sering dijuluki laboratorium jiwa manusia. Di sana, mereka membahas bukan hanya mimpi pasien, tapi juga mimpi mereka sendiri. Namun, di sisi lain, Jung juga punya hubungan dengan murid-muridnya, hal yang kalau terjadi hari ini, pasti jadi trending topik di media sosial. Jung tidak menyembunyikan apa-apa. Dia pernah menulis, "Aku pun terbelah." Dalam surat-suratnya, ia mengaku merasa seperti tawanan antara berbagai kekuatan di dalam dirinya sendiri, seolah arketip-arketip yang ia tulis sedang berebut kendali. Dan itu bukan kiasan. Krisis setelah perpisahannya dengan Freud disertai dengan visi dan dialog batin yang kemudian menjadi dasar buku misteriusnya, Kitab Merah. Jadi, Jung benar-benar mengalami sendiri hal-hal yang ia teorikan. Ia juga penuh paradoks dalam hal spiritualitas. Di satu sisi, anak pendeta yang tumbuh dalam tradisi Kristen. Di sisi lain, pria yang pernah berkata, "Aku tidak percaya pada Tuhan, aku tahu." Bagi Jung, itu bukan pernyataan arogan, melainkan bentuk pengalaman langsung terhadap yang sakral, sesuatu yang dirasakan, bukan didogmakan. Sebagian orang menuduhnya sesat, sebagian lagi menyebutnya visioner. Jung memang jauh dari sosok guru sempurna, dan justru disitulah kekuatannya. Ia kadang menulis hal-hal yang kini terasa ketinggalan zaman, membedakan psikologi laki-laki dan psikologi perempuan, seolah itu sifat abadi, bukan konstruksi budaya. Ia membaca teks alkimia, mencari kunci jiwa, dan menggunakan simbol-simbol yang dianggap aneh oleh rekan sejawatnya. Tapi itu semua menunjukkan satu hal. Ia berani mencari, meski harus tersesat dulu. Dan mungkin inilah alasan mengapa Jung masih terasa dekat hari ini. Ia tidak berusaha terlihat sempurna. Ia menulis tentang depresinya, kebimbangannya, dan mimpi-mimpi yang bahkan menakutinya sendiri. Kita melihat bukan patung perunggu, tapi manusia yang jujur berkata, "Aku juga pernah berjuang melawan kekacauan di dalam diri, dan beginilah hasilnya." Carl Jung termasuk sedikit pemikir langka yang kata-katanya hidup lebih lama dari dirinya sendiri. Kamu bisa menemukannya di muk kopi, di postingan Instagram dengan latar senja, bahkan di kutipan motivasi yang viral di media sosial. Tapi di balik semua pop culture itu, tersembunyi kedalaman pemahaman yang sesungguhnya. Mari kita bahas beberapa yang paling kuat. Selama kamu belum menyadari alam bawah sadarmu, ia akan mengendalikan hidupmu, dan kamu akan menyebutnya takdir. Kedengarannya seperti kutipan motivasi, tapi sebenarnya itu vonis. Jung ingin bilang bahwa kita sering salah mengira pola psikologis kita sendiri sebagai nasib. Ledakan emosi yang tiba-tiba, hubungan yang selalu toksik, atau kecenderungan jatuh cinta pada tipe orang yang sama. Itu bukan kutukan atau karma.
tapi kerja bayangan di dalam diri. Kesadaran adalah satu-satunya jalan keluar dari lingkaran itu. Atau ini, aku tidak percaya pada Tuhan, aku tahu. Kalimat ini pernah membuat heboh zamannya. Ada yang menilainya sombong, ada yang menganggapnya wahyu. Tapi Jung tidak sedang bicara tentang bukti keberadaan Tuhan. Ia bicara tentang pengalaman spiritual sebagai fakta psikologis, sesuatu yang nyata, sama nyatanya dengan rasa takut atau cinta, meskipun tak bisa diukur dengan penggaris. Dan ini, apa yang dulu disebut sihir, kini kita sebut alam bawah sadar. Kalimat ini menyimpan seluruh metode berpikir Jung. Menurutnya, alkimia, astrologi, dan mitos adalah upaya awal manusia untuk memahami cara kerja jiwa. Orang dulu menyebutnya sihir. Jung memberinya nama baru, bahasa ilmiah, tapi tetap penuh imajinasi. Ada juga, siapa yang melihat keluar, masih tertidur. Siapa yang melihat ke dalam, mulai terbangun. Slogan sempurna untuk ditempel di laptop, tapi maknanya jauh lebih dalam. Jung mengingatkan, pencapaian dan status tidak akan membuatmu utuh. Yang penting adalah kemampuan mendengar simbol dan makna dari dalam. Di sanalah alur hidupmu sebenarnya sedang ditulis. Jadi kalau suatu hari kamu melihat tulisan "Kenali bayanganmu" di mug atau kaos, jangan buru-buru menertawakan. Itu bukan mistik, bukan tren, mungkin malah nasihat paling jujur yang pernah kamu terima. Jadi, Carl Jung bukan tentang debu museum atau klub mistik yang bicara soal nasib dan reinkarnasi. Karyanya hari ini dibaca oleh para insinyur di Silicon Valley, sutradara di Hollywood, terapis di Kiev, bahkan oleh ibu rumah tangga yang ingin tahu kenapa anaknya terus bermimpi buruk. Dan itu bukan kebetulan. Jung selalu muncul kembali setiap kali masyarakat merasa kehilangan makna. Kita hidup di zaman di mana semuanya bisa dihitung. Kalori, like, langkah, KPI. Tapi paradoksnya, semakin banyak angka, semakin besar rasa kosong di dalam diri. Disinilah Jung dibutuhkan. Ia tidak menawarkan 5 langkah menuju kebahagiaan atau menjual metode ajaib. Pendekatannya adalah melek terhadap alam bawah sadar, kemampuan membaca mimpi sendiri, mengenali simbol pribadi, dan menyadari peran-peran yang dipaksakan oleh dunia di sekitar kita. Jung tetap relevan, bahkan bagi mereka yang mengalami apa yang ia sebut gejala kemapanan. Segalanya terlihat baik, karier berjalan, hubungan stabil, tapi di dalam hati ada bisikan kecil. Kamu hidup bukan sebagai dirimu sendiri. Jung menyebut itu bukan krisis, melainkan undangan untuk mengenal bayanganmu, melepas topeng persona, dan mendengar panggilan diri sejati. Dan di abad ke-21, bahasa Jung justru terasa makin penting. Saat korporasi menjual arketip merek, politisi berperan sebagai ayah bangsa atau pahlawan rakyat, dan media sosial mengubah manusia menjadi topeng-topeng digital. Tanpa kemampuan membaca simbol dan arketip, kita mudah tersesat. Jung membantu kita melihat lebih luas, bahwa mimpi tentang rumah yang tenggelam bukan sekadar kecemasan menjelang ujian, tapi simbol dari perubahan besar di dalam jiwa. Bahwa rasa jengkel pada tetangga bukan tentang dia, tapi tentang bayanganmu sendiri. Dan bahwa makna bukanlah instruksi dari luar, melainkan proses yang tumbuh bersamamu. Ironisnya, ide-ide Jung kini dipakai perusahaan untuk menjual sampo dan mobil. Tapi Jung sendiri mengajak kita bukan untuk membeli arketip, melainkan mengenali arketip dalam diri sendiri. Dan kalau kita benar-benar ingin merdeka, kebebasan itu dimulai dari keberanian sederhana, menatap diri dan bertanya, siapa sebenarnya yang sedang bicara di dalam diriku sekarang? Itulah sebabnya Jung kembali jadi tren. Ia tidak memberi jawaban siap pakai, tapi ia memberi kita peta. Dan di zaman di mana semua orang sibuk mencari GPS kehidupan, mungkin peta semacam itu jauh lebih berharga. Baiklah, mari kita akhiri bukan dengan teori kaku, tapi dengan sedikit latihan kecil, semacam pekerjaan rumah dari Jung. Tenang saja, kamu tidak perlu bermeditasi di puncak gunung atau membeli buku alkimia kuno. Semuanya jauh lebih sederhana.
1. Tulis mimpi terakhirmu. Jangan buru-buru menafsirkannya. Cukup tulis apa yang kamu ingat. Rumah, air, kereta, seseorang yang aneh. Jung pernah berkata, mimpi adalah surat dari alam bawah sadar kepada dirinya sendiri. Untuk membacanya, kamu hanya perlu membuka amplopnya terlebih dahulu. 2. Tangkap personamu. Sepanjang hari, coba tanyakan pada diri sendiri. Topeng apa yang sedang kupakai sekarang? Pegawai teladan, teman yang selalu ramah? Jangan takut, itu bukan kepalsuan, hanya bagian dari kehidupan. Tapi jika topeng itu sudah menempel begitu lama sampai kamu lupa wajah di baliknya, mungkin sudah waktunya perlahan mengangkatnya. 3. Temui bayanganmu. Perhatikan hal-hal yang paling mengganggumu pada orang lain. Tetanggamu terlalu berisik, rekan kerjamu terlalu ambisius. Jung akan tersenyum dan berkata, selamat, kamu baru saja bertemu bagian dirimu sendiri yang tertekan. Tidak untuk disalahkan, tidak juga untuk dibanggakan, cukup diakui, itu juga aku. 4. Tambahkan ritual makna. Kecil saja, tapi konsisten. Bisa berupa menulis 3 baris di jurnal setiap malam, berjalan 10 menit tanpa ponsel, atau menggambar sesuatu yang tak perlu dilihat siapapun. Praktik-praktik kecil seperti ini bukan hal mistik, melainkan cara menyeimbangkan alat bernama psikis. Jung pernah memperingatkan, jalan menuju keutuhan tidak cepat dan tidak mudah, tapi ada hadiahnya. Kamu mulai menghemat energi, tidak lagi berperang melawan dirimu sendiri. Dan di suatu titik, kamu menyadari bahwa hidup terasa lebih ringan, bahkan muncul kebahagiaan yang tenang dan tanpa alasan. Jadi kalau malam nanti kamu bermimpi tentang sesuatu yang aneh, jangan langsung mencari artinya di Google. Tanyakan saja, apa yang ingin diperlihatkan sutradara batinku? Mungkin dari pertanyaan sederhana itulah, dialog kecilmu dengan alam bawah sadar akan dimulai. Untuk hari ini, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan berbagi pikiran di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan agar kita tidak saling kehilangan. Damai dan terang untuk semuanya.